Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak yang terkasih, selamat pagi, selamat datang dan selamat bergabung dalam acara sosialisasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas SD Santo Yosef Lahat pada tahun ajaran 2021-2022. Bapak Ibu serta anak-anak sembari menunggu wali murid dan peserta didik lain untuk bergabung, mohon berkenan bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan video sebagai tanda kehadiran Bapak Ibu sekalian dan juga mohon untuk menonaktifkan mikrofon yang ada di bagian kiri bawah layar laptop atau smartphone HP Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti mohon berkenan juga jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan berkaitan dengan kegiatan PTMT, dapat menuliskannya pada kolom chat. Untuk mikrofon nanti dapat digunakan ketika ada kegiatan tanya jawab setelah pemaparan materi. Buka dikit ya suaranya. Mati suara. Baik, selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Selamat bergabung dalam Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu serta anak-anak telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi pada hari ini. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Luis dan Mama. Selamat pagi. Selamat pagi Mama. Selamat pagi juga Mama. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan Mama. Salam sehat. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga Ibu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Tua. Pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Mama. Selamat pagi Glory dan Mama. Selamat pagi. Pagi, Miss. Selamat pagi Mama. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi, selamat hari Sabtu. Selamat Hari Batik Nasional juga ya. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita memperingati Hari Batik. Selamat pagi Pak. Selamat bergabung dalam Zoom meeting pada hari ini. Selamat pagi. Happy weekend. Happy weekend. Wah, terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu walaupun weekend harusnya diisi dengan kegiatan lain, tapi berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pada hari ini. Baiklah, Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih, mohon izin untuk kembali saya mengulangi yang tadi sudah sempat saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Mohon berkenan bagi Bapak Ibu untuk mengaktifkan video sebagai tanda kehadiran dan juga menonaktifkan mikrofon atau mic yang ada di bagian kiri bawah layar laptop atau smartphone Bapak Ibu sekalian. Untuk pertanyaan berkaitan PTMT nanti dapat dituliskan atau dapat menuliskannya pada kolom chat, fitur chat yang disediakan dalam Zoom meeting pada hari ini. Suaranya nggak kedengeran, Bu. Oh, suara saya kurang terdengar ya Bapak Ibu? Baik. Selamat pagi juga Mama Edsel. Selamat pagi Pak Wangsit yang sudah bergabung. Ya, tadi suaranya nggak kedengeran. Sekarang kedengeran, Bu. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Apakah suara saya sekarang sudah lebih jelas Bapak Ibu? Iya, baik. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi juga Bapak Tyson. Selamat pagi Mama Sarini. Miss. Kembali.
Iya. Baik, Tristan, terima kasih atas informasinya melalui kolom chat. Enggak. Ya, selamat pagi, Mem. Selamat pagi, Pak. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, salam semangat. Iya, wah ada adik juga yang ikut ya. Nah, ada adik. Adiknya Nanti ya. mau ikut PTMT juga sepertinya ini. Tidak sabar untuk sekolah. Selamat pagi juga, Ailio. Kemudian ada Afifa dari 2A, ada Daud dari 6D. Selamat pagi, Nabila dari 6A, dan juga Brian dan Evantia. Selamat pagi, selamat hari Sabtu. Semangat untuk kita semua. Good morning, Anita. Selamat pagi juga, Jingga, Kanaya, selamat pagi. Oh, suara Miss Vita tidak terdengar jelas ya? Baiklah, jika begitu maka dari itu Miss Vita mohon berkenan kepada anak-anak yang di rumah untuk menonaktifkan mikrofonnya ya, supaya suara Miss Vita dapat terdengar dengan jelas. Baiklah. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak yang kami kasihi, kita sama-sama tahu bahwa kita telah melalui PJJ selama 1,5 tahun. Kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi kita semua berdinamika bersama dalam pembelajaran jarak jauh. Adanya pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk melaksanakan pembelajaran bagi peserta didik secara online atau daring. Sungguh tentunya ini adalah waktu yang akan menjadi sejarah perjalanan hidup kita. Tidak hanya guru, satuan pendidikan, dan peserta didik, namun orang tua juga ikut jatuh bangun menyesuaikan diri dengan situasi dan suasana yang asing. Namun kita membuktikan diri bahwa kita mampu untuk beradaptasi sehingga kini kita dapat berkumpul bersama, bertatap muka, dan bertukar pikiran secara virtual. Suatu kebanggaan tersendiri bagi kami SD Santo Yosef Lahat bahwa hingga detik ini kita, guru, satuan pendidikan, peserta didik, dan orang tua tetap dan masih merangkul satu sama lain. Bapak Ibu yang terkasih serta anak-anak, kini situasi kita kian membaik sehingga kita diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Maka dari itu hari ini saya Lucia Vita Desyana, biasa dipanggil oleh anak-anak Miss Vita, perkenankan saya untuk memandu jalannya acara sosialisasi penyelenggaraan PTMT pada hari ini. Sebelum acara sosialisasi PTMT kita mulai, perkenankan saya membacakan susunan acara sosialisasi pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, kemudian akan kita lanjutkan dengan sambutan dari Kepala SD Santo Yosef Lahat. Kemudian berikutnya acara ketiga adalah paparan pembelajaran oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dilanjutkan dengan paparan pelaksanaan teknis PTMT oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dilanjutkan acara lain-lain, dan penutup. Pada acara lain-lain adalah kegiatan tanya-jawab. Kegiatan tanya-jawab akan dilaksanakan melalui kolom chat
Maka dari itu jika nanti Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang ingin diajukan berkaitan dengan kegiatan PTMT yang akan kita laksanakan pada tanggal 4 Oktober 2021, mohon menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Nanti pertanyaan yang memang mewakili Bapak Ibu sekalian akan dipilih dan akan dijawab oleh tim SD Santo Yosef Lahat. Bapak Ibu sekalian, tanpa mengulur waktu, marilah kita mulai acara kita pada hari ini. Selamat pagi kepada Memdia selaku Kepala Divisi Pendidikan Kantor Yayasan Tarakanita Wilayah Lahat. Selamat pagi kepada Ibu Yovita Ranti selaku Kepala SD Santo Yosef Lahat, serta Bapak Ibu Wakakur Wakasis, Bapak Ibu Guru, serta karyawan SD Santo Yosef Lahat. Juga selamat pagi kepada Bapak Ibu Wali Murid SD Santo Yosef Lahat dari kelas 1 hingga kelas 6, serta anak-anak terkasih yang ikut hadir dalam acara sosialisasi pada pagi hari ini. Salam sehat, salam semangat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada suster Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir dalam Zoom sosialisasi PTMT yang akan segera kita laksanakan pada 4 Oktober 2021. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak terkasih, marilah acara hari ini kita mulai dengan menghaturkan syukur dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu kepada Bapak Patricius Darunakula yang akan memimpin doa pada pagi hari ini, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Vita. Apakah suaranya terdengar? Terdengar Pak, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, serta anak-anakku yang terkasih, mari pada kesempatan hari ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas segala rahmat yang masih kita terima sampai dengan hari ini. Mohon izin untuk doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi Bapak Ibu, anak-anak yang memiliki kepercayaan lain, silakan mengiringi doa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, puji dan syukur kembali kami haturkan kepadamu. Terima kasih segala rahmat yang masih Engkau percayakan kepada kami sampai dengan hari ini. Terutama rahmat kesehatan yang boleh kami nikmati bersama keluarga kami sampai dengan hari ini. Ya Tuhan Allah kami, pada kesempatan hari ini kami mohon berkat-Mu. Kami mohon pendampingan-Mu untuk pembicaraan kami dalam sosialisasi untuk PTMT sekolah kami. Semoga Engkau menyertai sosialisasi pada hari ini, sehingga apa yang akan kami terima, informasi yang akan kami terima pada hari ini, sungguh dapat mempersiapkan diri kami, terutama akan mengikuti proses pembelajaran tatap muka terbatas mulai hari Senin besok. Dan kami juga mohon penyertaan-Mu untuk segala rencana kami yang akan terjadi di sekolah kami. Semoga Engkau berkenan melindungi kami selalu. Akhirnya Tuhan, semua doa dan harapan ini kami persembahkan kepadamu, dan kami mohon semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Amin. Santo Yosef, lindungilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra. Amin. Terima kasih Pak Nanang yang telah berkenan membuka kegiatan sosialisasi PTMT pada hari ini dengan syukur dan doa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya ialah sambutan dari Kepala SD Santo Yosef Lahat. Maka dari itu kepada yang kami hormati Ibu Yovita Ranti, dipersilahkan. Terima kasih Miss Vita. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua, wali peserta didik SD Santo Yosef Lahat, yang saya Suryandari, SPD MPD, Kepala Divisi Pendidikan Tarakanita Wilayah Lahat, yang terkasih Dewan Guru SD, ada beberapa yang mari senantiasa
senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, yang masih memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa beraktivitas dan bertemu secara virtual pada hari ini. Mempercayakan putra-putrinya kepada SD Santo Yosef untuk dididik dan didampingi. Tahun pelajaran 2021-2022 sudah dilalui selama kurang lebih 2,5 bulan secara virtual atau pembelajaran jarak jauh. Semua ini demi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita semua di masa pandemi COVID-19. Di awal tahun ajaran, kami sudah melakukan sosialisasi PTMT, namun belum terlaksana karena peningkatan kasus COVID saat itu. Setelah melalui proses dan analisa dan melihat penurunan pandemi COVID-19 ini dibalas dengan pembelajaran tatap muka terbatas, dan untuk Yayasan Tarakanita Sekolah Santo Yosef, PTMT dimulai dengan jenjang SMA pada tanggal 20 September, jenjang SMP pada tanggal 27 September, dan jenjang SD akan kita mulai pada tanggal 4 Oktober 2021 besok. Tentunya dengan ketentuan hal-hal yang baru. Kegiatan persekolahan atau PTMT yang baru ini tentu saja akan berbeda dengan kegiatan sekolah sebelumnya, sebelum masa pandemi COVID-19, baik kurikulumnya, cara belajarnya, suasananya, banyak sekali perbedaan. Orang tua kami hadirkan secara virtual untuk mendengarkan bersama sosialisasi PTMT SD Santo Yosef Lahat di era baru dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang akan warga sekolah jalani. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mendengarkan dan mengikuti sosialisasi ini. Semoga sosialisasi ini dapat memperjelas pelaksanaan PTMT yang akan kita lalui bersama pada 4 Oktober besok. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ranti atas beberapa sambutan kata-kata yang telah disampaikan berkaitan dengan kegiatan PTMT yang akan mulai kita laksanakan mulai 4 Oktober 2021. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Yovita Ranti, bahwa ada beberapa suasana baru yang nanti akan kita alami bersama berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Maka dari itu, hari ini dari Ibu Yovita, Ibu Maria Eviana, dan Ibu Valentina Ngatini, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Bidang Kesiswaan akan menyampaikan berkaitan dengan hal-hal tersebut. Maka dari itu, yang pertama adalah paparan pembelajaran oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yaitu Ibu Maria Eviana. Kepada Ibu Maria Eviana, dipersilahkan. Terima kasih, Miss Vita. Suara saya terdengar jelas ya? Iya, Bu Evi. Dipersilakan, Ibu. Baik, selamat pagi, Ibu Bapak, orang tua, wali murid, peserta didik Santo Yosef sekalian. Mohon izin saya dengan pembelajaran tatap muka yang akan itu saya akan dibantu oleh Pak Noel.
Sudah, Bu Ebi? Sudah tampil kok? Baik, sudah tampil. Bisa di next, Pak. Baik, Bapak Ibu orang tua wali murid, untuk jadwal masuk yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, kelas 1A, 2A, kelas 3, dan kelas 5 itu akan mengikuti pembelajaran tatap muka pada hari Senin dan Rabu. Sedangkan kelas 1B, 2B, kelas 4, dan kelas 6 akan mengikuti tatap muka pada hari Selasa dan Kamis dengan pembagian seperti berikut. Untuk kelas 1 sampai kelas 3, kelas pagi yaitu peserta didik dengan nomor presensi ganjil itu akan masuk pukul 8 sampai 9.30. Kemudian ada jeda waktu 45 menit untuk pergantian antara siswa yang masuk dengan yang pulang. Kemudian kelas siang akan dimulai pukul 10.15 sampai 11.45. Sedangkan untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6, pembelajaran kelas pagi dimulai lebih awal pada pukul 7.30 sampai 9.50, diikuti oleh peserta didik dengan nomor presensi ganjil. Untuk kelas siang dimulai pada pukul 10.30 sampai dengan pukul 12.50. Kelas siang adalah peserta didik dengan nomor presensi genap. Pembagian peserta didik menjadi dua kelas, kelas pagi dan siang disesuaikan dengan nomor presensi untuk menghindari tempat duduk yang terlalu dekat apabila nomor presensi ganjil dan genap masuk secara bersamaan. Untuk itu dibagi menjadi kelas ganjil dan untuk yang kelas genap supaya ada jarak satu bangku di antara anak-anak ketika berada di dalam kelas. Selanjutnya, untuk pembelajaran selain pada hari tersebut, selain pada hari Senin Rabu, maka hari Selasa dan Kamis itu dilaksanakan secara daring. PJJ seperti biasanya, sesi 1 mulai pukul 8 dan sesi 2 mulai pada pukul 10. Demikian pula pada kelas 4, 6, kelas 2B, 1B, maka pada hari Senin dan Rabu akan mengikuti PJJ dengan sesi 1 pukul 8 dan sesi 2 pukul 10. Sedangkan untuk peserta didik yang tidak diizinkan mengikuti tatap muka akan mengikuti pembelajaran secara daring pada kelas hybrid. Nah, untuk jadwalnya akan mengikuti jadwal dari kelas hybrid. Kelas hybrid yang digunakan adalah kelas 3A, 4A, 5A, dan 6B. Jadi seandainya putra-putri Bapak Ibu berada di kelas 3B, 3C, 4B, 4C, 5B, 5C, 6A, C, D, maka jadwal yang akan diikuti adalah jadwal kelas hybridnya. Kelas 3 mengikuti jadwal kelas 3A, kelas 4 mengikuti jadwal kelas 4A, kelas 5 mengikuti jadwal kelas 5A, kelas 6 mengikuti jadwal dari kelas 6B. Sedangkan untuk peserta didik kelas 1 dan 2, pendampingan untuk peserta didik kelas 1 dan 2 yang belum diizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka akan didampingi dengan cara Zoom atau video call di luar jam tatap muka. Karena ibu guru mereka mengajar 4 hari penuh ya. Nah, berikut adalah skema jadwal kelas hybridnya. Ini berkaitan dengan kelas hybrid untuk kelas 3A, 4A, 5A, dan 6B. Karena pada setiap sesi, pada setiap hari tatap muka itu terdapat 2 sesi, yaitu pagi dan siang, maka dibagi untuk kelas hybrid kelas 3A itu dilaksanakan pada Senin dan Rabu pagi. Sedangkan untuk kelas 5A itu Senin dan Rabu siang. Kelas 4A itu Selasa dan Kamis pagi, kelas 6 Selasa siang dan Kamis siang. Nah, harapannya anak-anak peserta didik yang belum diizinkan untuk tatap muka itu tetap bisa mengikuti kelas hybrid pada jam yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk anak-anak yang diizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, maka rute kedatangan dan kepulangan peserta didik akan diatur sebagai berikut. Untuk shift pagi,
Yang pertama, setelah peserta didik datang, sampai di gerbang akan dilakukan cek suhu, kemudian cuci tangan menggunakan sabun, menuju ke kelas, menggunakan hand sanitizer, kemudian masuk ke kelas, duduk sesuai dengan nomor bangku. Jadi, Bapak Ibu, untuk bangku ini sudah diberikan nomor sesuai dengan nomor presensi di setiap kelasnya. Misalnya nomor 1 sampai 33, maka disediakan 33 set bangku dengan nomor itu dimulai dari nomor 1 itu tempat duduknya di depan pintu, lebih dekat dengan pintu ya maksudnya. Lalu menyamping, mengular sampai ke belakang. Nah, setelah itu anak-anak kita bisa mengikuti pembelajaran bersama dengan guru di kelas tersebut. Kemudian untuk saatnya, ketika saat pulang, peserta didik keluar dari kelas menggunakan hand sanitizer. Kemudian untuk kelas atas, kami membagi untuk kelas 3, 4, 5, dan 6, memeriksa dulu apakah sudah dijemput atau belum. Ketika sudah dijemput, boleh langsung pulang bersama dengan orang tua. Sedangkan apabila ternyata jemputannya belum datang, anak-anak harus menunggu di ruang tunggu kepulangan. Ya, maksudnya adalah nunggu sampai orang tuanya datang menjemput. Untuk kelas 1 dan 2, karena kelasnya berada di belakang, sedangkan kalau harus mengecek ke depan, memeriksa apakah sudah dijemput atau belum, itu terlalu jauh, maka anak-anak kelas 1 dan 2 itu langsung menunggu di aula terbuka, orang tua berjalan menjemput ke aula untuk mengajak anak-anaknya pulang. Lalu lanjut dengan yang shift siang. Seperti yang dilakukan oleh shift pagi, maka harus cek suhu, cuci tangan. Kemudian kalau tadi yang shift pagi itu langsung menuju ke kelas, ini untuk peserta didik menunggu jam masuk di ruang kedatangan. Di aula terbuka kita sudah dibagi untuk ruang kedatangan dan kepulangan, ya. Jadi sudah disiapkan tempat. Anak-anak yang datang sebelum belum mendekati jam masuknya, maka harus menunggu dulu, karena kan kelas masih perlu disterilkan dulu, masih harus disemprot dulu, maka menunggu dulu di aula. Setelah itu, ketika sudah mendekati jam masuk, juga kelas menggunakan sanitizer, duduk sesuai dengan nomor bangku dan mengikuti pembelajaran. Ketika pulang, sama seperti yang kelas pagi tadi, keluar menggunakan hand sanitizer, kemudian memeriksa apakah sudah dijemput, kalau belum dijemput menunggu di yang untuk kelas bawah langsung menunggu bisa pulang setelah dijemput oleh orang tuanya. Apa? Iya beda. Nah, itu demikian paparan dari saya untuk masuk dan pulang yang saya sampaikan, yang sudah disiapkan oleh kami dari SD Santo Yosef Lahat. Semoga memperjelas gambaran untuk Bapak Ibu besok ketika anak-anaknya masuk tatap muka di sekolah. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ibu Valen. Pada Ibu Valen dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Evi untuk waktu yang diberikan. Selamat pagi, Suster, Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu orang tua, wali peserta didik, dan juga yang terkasih para peserta didik SD Santo Yosef Lahat yang pada hari ini turut hadir dalam kegiatan Zoom kali ini. Salam sehat untuk kita semuanya. Nah, setelah tadi kita bersama-sama menyimak dan menyaksikan ini saya MT terkait dengan protokol selama sampai untuk
Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Mem. Sudah jadi. Ya, sudah dilihat. Baik, terima kasih. Saya akan memulai untuk penjelasan tentang panduan protokol kesehatan dan PTMT. Jadi tujuan dibuatnya panduan prokes PTMT ini adalah untuk pelaksanaan kegiatan PTMT sesuai dengan prokes yang telah ditetapkan demi keamanan karyawan atau guru, kemudian peserta didik COVID-19. Nah, yang perlu diperhatikan, ini mohon kerjasama dari pihak orang tua, tentunya, dan juga dari pihak sekolah, kita saling bersama. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah persiapan untuk anak-anak ke sekolah. Jadi yang pertama nanti untuk persiapan ini mohon bantuan dari orang tua memeriksa kondisi tubuh anak-anak di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Jika di rumah dirasa anak-anak ini sudah merasa tidak enak badan atau kurang sehat, misalnya demam, batuk, atau pilek, maka untuk anak tersebut tidak diperkenankan untuk masuk sekolah. Silakan melapor kepada wali kelas dan nanti untuk putra-putrinya atau yang sakit atau kurang enak badan tadi akan mengikuti kegiatan belajar secara online. Kemudian yang perlu dipersiapkan untuk menuju ke sekolah atau peralatan apa saja sih yang akan dibawa ke sekolah nanti ketika selama PTMT ini? Yang pertama tentunya harus memakai masker yang memenuhi standar kesehatan. Ini dua lapis, kemudian yang sanitizer atau tisu basah, kemudian botol minum, dan perlengkapan belajar sesuai jadwal hari tersebut. Dan mohon bantuan juga dari Bapak Ibu orang tua untuk memastikan bahwa pada pagi hari tersebut sebelum anak-anak berangkat sekolah sudah sarapan dari rumah, mengingat untuk kegiatan belajar selama PTMT untuk SD ini tidak ada jam istirahat. Jadi ketika masuk kegiatan belajar nanti langsung pulang, tidak ada jam istirahat. Kemudian prokes selama dalam perjalanan ke sekolah. Nanti mohon dengan sangat meskipun dalam perjalanan tetap kita harus mematuhi prokesnya, yaitu dengan tetap memakai masker selama dalam perjalanan. Tidak hanya ketika tiba di sekolah saja memakai masker, tetapi dari rumah memakai masker, di perjalanan tetap dipakai, kemudian di sekolah juga tetap memakai, dan sampai pulang nanti juga. Itu untuk prokes dalam perjalanan. Kemudian, untuk ketika sudah tiba di sekolah, yang pertama, batas pengantaran orang tua itu hanya sampai di depan gerbang. Jadi, untuk kendaraan itu tidak boleh masuk ke area sekolah. Untuk pagi hari ini juga kalau pengantaran orang tua juga tidak diperkenankan untuk masuk ke area sekolah. Lalu di situ jika nanti ternyata ada peserta didik yang memakai jaket bawa pulang. Jadi masuk tidak membawa jaket yang tadi dipakai di perjalanan. Kemudian sebelum masuk ke gerbang akan dicek suhu oleh petugas. Kemudian nanti anak-anak melapor kepada petugas pencatat suhu berapa tadi suhu ketika dicek. Setelah itu nanti akan menuju ke tempat cuci tangan. Di situ silakan nanti anak-anak di situ disediakan sabun untuk mencuci tangan, silakan digunakan, dan mencuci tangan juga dengan cara yang benar, sudah diajarkan, yaitu 20 detik
dengan cara yang benar. Telapak tangan, jari-jari tangan, buku-buku, kuku, dan juga pergelangan tangan. Setelah itu dibersihkan menggunakan tisu, dikeringkan menggunakan tisu, dan tisu silakan nanti dibuang di tempat yang sudah disediakan. Tidak boleh membuang tisu sembarangan. Berikutnya, setelah dari tempat cuci tangan, nanti anak-anak akan menuju ke kelas, sebelumnya akan melewati guru piket di samping kelas 6. Nah, kalau biasanya anak-anak memberi salam dengan berjabat tangan, tetapi karena situasi ini, maka memberi salamnya cukup dengan menangkupkan tangan di depan dada dan membungkukkan badan, dan juga menjaga jarak minimal 1,5 meter. Lalu setelah itu, anak-anak langsung menuju ke kelas. Di depan pintu nanti akan ada hand sanitizer, jadi nanti memakai hand sanitizer, baru masuk kelas dan memberi salam kepada guru kelas yang sudah menunggu anak-anak di depan kelas. Setelah masuk, nanti silakan anak-anak duduk sesuai dengan tempat yang disediakan. Jadi anak-anak tidak boleh memilih atau berpindah tempat. Saya hari ini mau di sini, saya mau maju. Tetapi tetap sesuai dengan nomor presensi yang sudah ditempel di meja masing-masing dan tidak boleh berpindah tempat untuk keamanan bersama. Berikutnya, selama kegiatan pembelajaran berlangsung, mohon untuk tetap memakai masker. Jadi nanti mohon bantuan dari orang tua mengedukasi bahwa selama di sekolah, apalagi dalam kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu masker tetap harus dipakai. Meskipun memang kita kalau bernapas agak engap ya Bapak Ibu, tetapi tetap harus digunakan. Berikutnya, tidak diperkenankan untuk saling tukar atau meminjam peralatan ataupun memberikan air minum kepada teman. Di sini bukannya pelit, bukan mengajari yang tidak baik, tetapi demi tadi kebaikan dan keselamatan bersama, maka nanti mohon dicek tadi peralatan, perlengkapan sekolah sebelum berangkat ke sekolah, apakah alat tulisnya sudah lengkap, apakah botol minumnya sudah dibawa, supaya nanti ketika dalam kegiatan pembelajaran anak-anak dapat mengikuti dengan lancar, tidak pinjam buku, pinjam pensil, pinjam penggaris, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa selama dalam kegiatan pembelajaran nanti tidak ada jam istirahat, tidak ada jam istirahat. Lalu setelah selesai belajar, nanti peserta diberikan salam, kemudian antri ke kelas ini nanti akan dipandu oleh wali kelas, akan dipanggil satu persatu. Lalu ketika keluar, tetap menjaga jarak dengan teman-temannya. Nah, untuk peserta didik kelas 1 dan 2, Bu Evi, oleh wali kelasnya menunggu di ruang tunggu, yaitu di aula terbuka. Nanti orang tua yang akan menjemput ke dalam. Sedangkan untuk peserta didik kelas 3 sampai dengan kelas 6, nanti wali kelas disebut atau belum. Jika sudah, nanti boleh langsung pulang bersama orang tua. Belum kelas menuju di aula terbuka bersama. Nah, orang tua nanti boleh di ruang tunggu yang di aula terbuka dengan catatan bahwa kendaraan tidak boleh dibawa masuk ke dalam. Jadi, kendaraan tetap di luar, orang tua masuk menuju ke aula terbuka dan boleh menjemput putra-putrinya untuk pulang. Lalu dalam perjalanan pulang, ini juga harus diperhatikan kembali. Yang pertama, masker tetap dipakai selama perjalanan sampai di rumah. Dan tidak diperbolehkan untuk mampir-mampir dulu, tetapi langsung pulang. Begitu ya Bapak Ibu ya. Di rumah bukan berarti lalu bebas, tetapi kita harus tetap
prokesnya seperti apa. Karena tadi barusan dari sekolah bertemu dengan banyak orang, maka ketika sudah sampai di rumah nanti wajib membersihkan diri atau mandi dengan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah. Sebelum ketemu mama, sebelum ketemu adik, maka harus ganti baju dulu, membersihkan diri, baru bisa berinteraksi dengan keluarga di rumah. Lalu selama di rumah juga mohon untuk melakukan perilaku dan sehat. Sering-sering cukup, makan makanan yang bergizi dan juga minum vitamin, itu harapannya. Lalu ada catatan tambahan dari kami. Yang pertama, jika peserta didik baru saja bepergian dari luar kota, maka baru diperkenankan untuk mengikuti kegiatan PTMT pada minggu berikutnya. Misalnya hari ini ada yang baru saja dari Palembang atau hari ini ada yang baru dari Lampung. Maka untuk besok hari Senin tanggal 4 belum diperkenankan untuk mengikuti PTMT langsung, tetapi harus ikut daring atau online untuk menjaga tidak terjadi sesuatu. Memang harapannya sih tidak akan terjadi sesuatu, tetapi untuk menjaga supaya tidak terjadi sesuatu, maka aturannya adalah ketika dari luar kota, maka untuk PTMT-nya ditunda dulu, baru minggu depan bisa mengikuti. Orang tua untuk dicermati. Kemudian menjemput kerumunan suhu di depan itu peserta didik suhu badannya melebihi batas normal, ya, lebih dari 37,5 derajat Celcius, masih ada yang akan dihubungi oleh pihak sekolah untuk menjemput putra-putrinya dan mohon untuk di tapi ini untuk keperluan komunikasi dan pembelajaran. Hanya diperbolehkan untuk kelas 4, 5, dan 6. Untuk kelas bawah, kelas 1, 2, dan 3 belum diperkenankan karena untuk tanggung jawab membawa HP ini mungkin belum bisa ya Bapak Ibu. Tetapi, ada tetapinya Bapak Ibu, ini tidak wajib, bukan wajib membawa HP tetapi boleh. Tetapi untuk HP ini menjadi tanggung jawab peserta didik apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Dan ini atas sepengetahuan orang tua, jangan diam-diam curi-curi membawa HP ke sekolah, tetapi ini atas sepengetahuan orang tua dan izin dari orang tua. Kemudian sekolah akan membagikan surat pernyataan pemberian izin PTMT yang harus diisi orang tua dan ditandatangani di atas materai Rp10.000. Jadi waktu itu kita sudah pernah mengisi, tapi secara online. Nah ini untuk sahnya akan dibagikan langsung secara tertulis ya. Jadi nanti akan disampaikan melalui putra-putri Bapak Ibu ketika masuk. Dan juga surat pernyataan bahwa putra-putrinya diizinkan membawa HP. Baik, sebagai penutup, marilah kita patuhi bersama protokol kesehatan ini untuk kebaikan bersama, sehingga kegiatan PTMT dapat terus berjalan. Dan tentu harapan kita semua, keadaan semakin membaik, sehingga nantinya kegiatan belajar dapat berjalan normal seperti sedia kala. Terima kasih, demikian dari saya untuk panduan protokol kesehatan. Saya kembalikan kepada Miss Vita. Baik,
Terima kasih Ibu Evi dan Ibu Valen yang telah memaparkan rencana dan teknis pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka yang akan segera kita laksanakan. Bapak Ibu serta anak-anak, seperti yang disampaikan oleh Ibu Evi dan Ibu Valen, bahwa kegiatan PTMT akan kita laksanakan bergantian atau selang-seling dengan kegiatan PJJ dengan menerapkan protokol kesehatan. Maka dari itu, kami tim SD Santo Yosef Lahat juga sudah menyiapkan video simulasi berkaitan dengan proses PTMT yang besok akan kita laksanakan. Videonya akan ditampilkan sebentar lagi. Kepada Pak Samuel, kami persilahkan untuk menampilkan video tersebut.
Baik, Bapak Ibu, berikut video yang bisa kami sampaikan. Seperti yang Bunda Meza sampaikan di kolom chat bahwa terharu saat melihat video cuplikan tersebut. Begitu juga dengan tim sinematografi Santo Yosef dalam proses pembuatan video. Kiranya dengan adanya video cuplikan simulasi pelaksanaan PTMT tersebut semakin memperjelas teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang akan segera kita laksanakan. Juga semoga sedikit menuntaskan rasa rindu terhadap sekolah. Walaupun cuma sedikit, setidaknya sudah agak lega ya Bapak Ibu serta anak-anak. Kemudian bagi Bapak Ibu serta anak-anak yang ingin kembali menyimak video, nanti video akan kami share melalui wali kelas masing-masing. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah menyajukan pertanyaan melalui kolom chat. Maka dari itu, marilah Bapak Ibu sekalian kita masuk ke acara berikutnya, yaitu lain-lain. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada fitur chat, dan kami sudah memilih juga beberapa pertanyaan untuk dijawab secara langsung. Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk pertanyaan yang memang belum dijawab secara langsung, nanti akan kami kumpulkan dan jawaban akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk beberapa pertanyaan yang masuk akan langsung dijawab oleh Ibu Evi dan Ibu Valen selaku Wakakur dan Wakasis SD Santo Yosef Lahat. Maka dari itu, kepada Ibu Valen dan Ibu Evi, kami persilahkan. Terima kasih, Miss Vita. Baik, Bapak Ibu, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Sudah ada beberapa juga yang saya pilih untuk dijawab. Tentang yang pertama, pertanyaan tentang kakak dan adik apakah bisa disesuaikan jadwalnya. Tadi terkait dengan kelas 1B dan 4A, serta kelas 5 dan kelas 6. Untuk kelas 1B dan 4A itu akan masuk pada hari yang sama di hari Selasa dan Kamis. Harapannya tidak mengganggu jadwal orang tua ya. Itu genap karena yang akan mempengaruhi jam masuknya adalah presensi ganjil dengan genap. Untuk kelas 5 dan 6 apa kurang bisa diterapkan karena kelas 5 masuk pada hari Senin dan Rabu, sedangkan kelas 6 hari Selasa dan Kamis. Untuk pembagian seperti itu supaya mengurangi kepadatan ketika jam masuk dan jam pulang. Harapannya orang tua bisa, ya selama 2 minggu ini kita coba, kita jalani dulu, kita ikuti sesuai jadwal, lalu ke depannya nanti apakah ada perubahan atau tidak, nanti kita akan melihat setelah 2 minggu ini. Dan ada pertanyaan juga, jadwal di rolling atau tidak? Rencananya iya, akan di rolling sama seperti dulu kelas 1A dan 1B itu shifting ya, kelas pagi 1A, kelas siang 1B, maka bulan depannya akan di rolling 1B yang masuk pagi, 1A yang masuk siang. Itu sudah ada dalam pemikiran kami, tetapi kami perlu memperhatikan juga dengan jadwal dari Bapak Ibu Guru. Kita lihat nanti setelah 2 minggu ini, mudah-mudahan rencana untuk rolling jadwal itu tadi bisa terlaksana. Lalu ada pertanyaan dari orang tua Nizam sepertinya tadi ya, cara PJJ dan PTMT, maksudnya anak yang tidak diizinkan untuk tatap muka, itu teknisnya bagaimana? Nah, untuk teknisnya Bapak Ibu, nanti dari kelas hybrid akan menyediakan link Zoom untuk anak-anak yang tidak diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Jadi anak-anak belajarnya live lewat Zoom. Nah, guru juga yang disampaikan pada hari itu. Teman-teman yang di dalam kelas bisa melihat anak-anak yang ikut belajar dari rumah lewat Zoom, tetapi mungkin anak-anak yang di rumah belum bisa melihat teman-teman di dalam kelasnya, hanya bisa untuk melihat materinya. Dari saya, ada juga pertanyaan dari sedikit ini. Kemarin saya tidak mengizinkan saya, tapi saya mau masuk sekolah, jadi mana bisa Bu Valen ya? Oh bisa Bu Valen, kan Bu Valen bisa. Nanti teknisnya nanti akan kita jelaskan. Nah, saya bagian kurikulum
Itu yang saya sampaikan. Untuk bisa misalnya masih kurang jelas, nanti bisa bertanya lagi di kolom chat ya. Demikian dari saya, dan selanjutnya akan dijawab beberapa pertanyaan tentang kesiswaan dari Bu Fa. Prokesnya. Tetapi misalkan anak saya ini kalau double masker terlalu sulit untuk bernafas, maka boleh satu masker tetapi pakai face shield. Kalau sudah double masker tidak usah menggunakan face shield, tidak apa-apa. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan juga, apakah kalau hujan kendaraan boleh masuk ke area sekolah? Jawabannya adalah boleh. Nanti ketika situasi ternyata hujan, nanti maka kendaraan Bapak Ibu boleh masuk seperti biasa, masuk dari gerbang, kemudian sampai ke halaman kantor yayasan. Nah, nanti disitulah mobil atau motor kendaraan Bapak Ibu membelok. Nah, untuk anak-anak kelas 1 sampai 4 diturunkan di aula terbuka. Tetapi untuk anak kelas 5 dan 6 setelah kendaraan memutar, membelok, maju lagi ke arah keluar, berhenti di depan kelas 6. Nah, nanti di situ untuk anak kelas 5 dan 6 diturunkan untuk masuk ke kelasnya. Begitu. Jadi ketika hujan, kendaraan Bapak Ibu boleh masuk ke area sekolah. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana ini anak saya nanti kalau bingung mencari kelas karena baru pertama kali masuk. Jangan khawatir Bapak Ibu, karena akan ada guru piket. Guru piket nanti akan mengarahkan. Lalu nanti di depan kelas, wali kelas masing-masing sudah siap menunggu. Jadi jangan khawatir, di bagian depan ada guru piket, di bagian belakang juga ada guru piket, nanti akan membantu anak-anak dan mengarahkan menuju ke kelasnya. Dan juga untuk pengawasan terhadap anak-anak, begitu, untuk guru piketnya. Kemudian ada pertanyaan untuk HP, apakah HP itu nanti akan digunakan di dalam kelas? Nah, tadi di awal saya menyampaikan bahwa nanti HP bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran, tetapi tidak wajib Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, anak saya nggak punya HP, nanti gimana kalau di kelas disuruh membuka searching lewat HP. Jadi tidak usah khawatir. Nanti yang bawa HP ketika diminta searching cari materi, silahkan membuka. Yang tidak membawa HP tidak apa-apa, karena nanti bisa bersama wali kelas bersama guru di kelasnya. Nanti bisa ditampilkan di layar LCD ketika gurunya searching. Jadi nanti bisa digunakan bersama. Jadi tidak wajib membawa HP. Begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian ada yang bertanya tentang berapa jumlah maksimal siswa yang masuk. Untuk jumlah siswa yang masuk nanti akan dibagi menjadi 2 shift. Jadi satu kelas itu akan dibagi menjadi 2. Artinya sekali masuk adalah setengah dari jumlah siswa yang ada di kelas. Misalnya jumlah siswa di kelas adalah 30, maka akan dibagi menjadi 2 shift. Shift pertama 15 anak, shift kedua juga 15 anak. Jadi kelas tidak akan penuh. Dan tempat duduknya seperti yang disampaikan tadi, sesuai dengan nomor presensi yang sudah tertempel di meja, jadi tidak akan berdekatan. Gitu. Dan tadi ada pertanyaan lagi, orang tua dari Musdalifah, apakah tadi saya setelah melihat video tersebut, apakah saya boleh mengubah izin yang kemarin saya tidak mengizinkan. Setelah melihat video, saya mau mengizinkan anak saya, apakah boleh? Boleh sekali Mama, diperkenankan. Nanti Mama melapor kepada wali kelas terlebih dahulu. Oh, anak saya kemarin tidak diizinkan, hari ini diizinkan. Silakan nanti melapor kepada wali kelas dan akan ditambahkan kembali ke dalam jadwal shift pembelajarannya. Begitu beberapa hal yang bisa saya tangkap dari pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Evi dan Ibu Valen telah menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu wali murid yang semoga cukup menjawab berkaitan dengan kegiatan PTMT yang akan segera kita laksanakan. Untuk pertanyaan yang memang belum terjawab secara langsung pada kegiatan hari ini, pada acara hari ini, nanti akan coba kami kumpulkan, kemudian kami jawab melalui fitur WhatsApp. Nanti akan coba kami share
melalui wali kelas telah dikumpulkan. Begitu juga dengan video simulasi. Bapak, Ibu, serta anak-anak, tak terasa sudah 1 jam lebih sedikit kita bersama dalam acara sosialisasi PTMT pada hari ini. Puji dan syukur atas berkat dan karunia Tuhan bahwa kita telah melaksanakan acara kita hari ini dengan lancar, dan juga bahwa peserta didik akan segera mengalami pengalaman belajar secara langsung dengan Bapak Ibu Guru. Segala persiapan telah sekolah upayakan agar kegiatan PTMT tetap berjalan dengan lancar dan nyaman bagi anak-anak. Kiranya apa yang telah kita upayakan bersama-sama baik dari sekolah maupun dari rumah selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagi anak-anak yang belum diizinkan untuk mengikuti PTMT, tidak perlu khawatir karena tetap akan mendapatkan pengalaman belajar yang sama melalui Zoom meeting. Bapak Ibu, seperti yang kita tahu memang pendidikan adalah hal yang utama, namun pada situasi dan kondisi saat ini, kesehatan tidak kalah penting, bahkan menjadi hal yang paling penting yang hingga detik ini perlu kita syukuri bahwa kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nafas kehidupan yang luar biasa hingga detik ini. Maka dari itu, semoga segala rangkaian kegiatan PTMT yang akan kita laksanakan mulai 4 Oktober 2021 dapat kita ikuti baik dari Bapak Ibu Guru, anak-anak maupun orang tua dengan baik. Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih, dengan begitu, sudah 1 jam kita bersama dalam kegiatan pada hari ini. Kita akan memasuki acara penutup kepada Pak Nanang, Bapak Patrisius Daru Nakula. Dipersilakan untuk menutup acara melalui ucapan syukur dan doa. Kepada Pak Nanang kami persilakan. Baik, terima kasih, Miss Vita. Apakah suaranya terdengar? Terdengar, Pak, dipersilakan. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah kita mengikuti rangkaian proses sosialisasi pada hari ini, marilah kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan yang sudah diberikan. Kembali doakan saya pimpin melalui agama Katolik, tata cara agama Katolik. Silakan Bapak Ibu mengiringi doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Ya Tuhan Allah kami, puji dan syukur kembali kami aturkan kepadamu. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang sosialisasi kami pada hari ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang sudah kami terima pada hari ini memberikan kesediaan kepada kami untuk mempersiapkan diri bagi anak-anak kami menyambut PTMT pada hari Senin besok. Allah Bapa yang makasih, kami juga tetap mohon penyertaan-Mu dalam proses PTMT kami dari Senin besok hingga hari seterusnya. Semoga Engkau juga berkenan melindungi proses yang akan kami jalani, sehingga proses ini dapat terlindungi dan dapat berjalan dengan baik, dan anak-anak didik kami, peserta didik kami dapat terjaga dalam kondisi yang baik pula. Ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami. Semoga Engkau senantiasa mengabulkan doa-doa dan harapan kami ini. Santo Yosef, lindungilah kami. Amin. Terima kasih kepada Pak Nanang yang telah menutup acara pada hari ini dengan doa. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, dengan ditutupnya acara kita melalui doa yang disampaikan oleh Pak Nanang, maka berakhirlah pula acara sosialisasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas SD Santo Yosef Lahat tahun ajaran 2021-2022 pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Wali Murid serta anak-anak yang terkasih yang telah meluangkan waktu pada akhir pekan ini. Saya Miss Vita, mohon undur diri dalam acara pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Tuhan memberkati.
Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Anak-anak, Bapak Ibu. sampai jumpa ya. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa ya. See you on Monday. Sampai berjumpa di hari Senin anak-anak. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk meninggalkan sama-sama. Sama-sama guys. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Terima kasih. Iya, bye-bye. Terima kasih.